Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina shiyama syahri Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir Masjid Baitul Quran yang ada di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam ke-7 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa melaksanakan siam dan qiyam. Panitia menugaskan kepada Al-Fakir untuk mengetengahkan dalam kuliah singkat ini satu tema yang cukup menarik, yaitu puasa sebagai charger iman. Ini munasabah dan cocok dengan ayat yang sangat populer, ayat yang satu-satunya sebagai ayat dalil tentang wajibnya puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada kita, dan insyaallah kita ada di dalam ayat ini dengan kalimat yang sangat mesra, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian, agar kalian menjadi muttaqin, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa puasa ini menjadi charger, menjadi penguat, menjadi sumber untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah. Karena kita pasti akan menjadi mukmin, karena kita akan menjadi semakin beriman dengan menjalankan puasa Ramadan. Terlebih lagi Rasulullah SAW menyampaikan dalam kalimat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, karena memang yang puasa itu hanya orang yang beriman. Kalau orang Islam belum tentu beriman. Ada orang yang tampaknya KTP-nya Islam tapi jam 11 siang kelihatan kakinya, kalau orangnya kelihatan di warung, karena warungnya ditutup separuh lalu kelihatan kakinya. Ini kalau kita lihat KTP-nya Islam tapi dia tidak masuk kelompok yang mukmin. Dia tidak merasa terpanggil dengan panggilan mesra Allah ini, wahai orang-orang yang beriman, karena dia masih merasa berat. Dan alhamdulillah di ruangan ini tidak seorang pun kecuali yang anak-anak kecil. Ini anak-anak kecil pun insya Allah hanya beberapa yang belum puasa. Tetapi semuanya di ruangan ini adalah orang-orang yang mukmin, yang pasti menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Dan insya Allah puasa kita ini kan tinggal 23 atau 24 hari lagi. Kalau sudah dapat 7 kan berarti tinggal 23. Bagi yang meyakini puasa 30 hari, tapi tinggal 20 atau masih 24 gitu ya. Karena ada yang akan puasa tahun ini 30 hari, ada juga yang hanya puasa 29 hari. Nanti lihatin saja lebarannya itu tanggal 21 April atau tanggal 22 April. Kalau kalender ya 22.
Tetapi jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Ramadan jatuh tanggal 23 Maret tahun 2023 kemarin. Lalu juga sudah ditetapkan atas dalil atau dengan hitungan hisab, nanti lebarannya jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Tentu nanti akan diawali dengan sidang isbat dulu setelah ada ru'yatul hilal, dan kemungkinan juga pemerintah menetapkan hari yang tidak sama dengan yang ketetapan Muhammadiyah, sehingga nanti harus ada keyakinan bahwa kita ini akan puasa di angka 29 atau 30. Nanti kembali pada keyakinan kita masing-masing, karena al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan. Cuma nanti siap-siap ibu-ibu ini, kalau masak opor dianjurkan untuk jangan dikasih santan dulu, karena sangat boleh jadi lebarannya tertunda 1 hari lagi. Nah, ini pernah suatu saat seperti itu, dan ini tahun ini juga dimungkinkan seperti itu. Apapun, yang penting kita yakin bahwa puasa yang kita jalankan ini sebagai charger iman. Jangankan puasa yang repot-repot kita jalankan dari pagi hingga sore, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan bagi yang sudah berpasangan resmi, kok kemudian tidak meningkat imannya, itu keterlaluan. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan sekedar memperbanyak kalimat tauhid saja, kalimat la ilaha illallah saja sudah bisa mentasdid iman, sudah bisa mencas iman kita. Itu Rasulullah berkata, jadidu imanaku. Lalu para sahabat merespon, Rasulullah berpesan, perbaharulah iman Anda, caslah iman Anda, kata Rasulullah. Lalu mereka pada bertanya, bagaimana kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara mengecas iman kita semuanya? Rasulullah bersabda, jadidu imanaku biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, caslah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sekedar membaca la ilaha illallah saja itu sudah bisa memecas iman kita. Terlebih lagi amaliyah Ramadan yang sudah berjalan sebanyak 6 hari yang kita lalui ini, itu dilakukan dengan penuh perjuangan. Siang hari terasa haus, kita tidak minum. Mulai agak siang lagi terasa perih perut ini, tetapi kita tidak akan kemudian nekat makan, karena memang orang yang beriman itu betul-betul akan mempertahankan, bahkan penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan menjalankan ibadah Ramadan ini. Termasuk juga ini tiap Ramadan kita ini, malam-malam hari kita menjalankan sholat tarawih, karena Rasulullah juga menyebut bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih seperti ini, maka penuh dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan orang yang berpuasa di samping akan meningkat iman dan takwanya, akan menjadi muttaqin, akan menjadi maghfurin, bahkan di ujung nanti sesuai doa kita akan menjadi kelompok yang aidin dan faizin. Itu nanti penghujung Ramadan itu kan ada doa yang sangat populer, doa yang tampaknya khusus orang Indonesia yang selalu mengatakan minal aidin wal faizin, itu melengkapi predikat kita sebagai maghfurin, karena memang sudah melalui madrasah Ramadan yang kita jalankan ini, dan juga sudah menjadi muttaqin karena tujuan mendasar disyariatkannya ibadah puasa sebagaimana tertulis dan sebagaimana tersurat nyata di dalam Al-Baqarah 183 adalah supaya kita menjadi muttaqin, dan pasti kita akan menjadi mukmin, akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir setara dengan kehidupan ukhrawi yang lain. Bapak dan Ibu yarhamukumullah. Dengan demikian mudah-mudahan kita
bisa mempertahankan ibadah Ramadan yang sudah kita jalani selama 6 hari lagi, 6 hari ini, dan masih ada 24 atau 23 hari lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa bisa meningkatkan kualitas amaliyah kita, dan jangan lupa untuk kesempurnaan puasa Ramadan kita, kita jaga hal-hal yang sangat prinsip. Yang paling prinsip ya secara fikih, kita harus meninggalkan makan karena puasa, dan juga jangan minum karena sedang puasa. Jangan melakukan hubungan badan karena memang sedang puasa dengan istri. Kalau bukan dengan istri berarti kurang ajar sekali. Ya. Jadi harus ditinggalkan yang 3 itu. Kalau tidak, pasti tidak termasuk yang berpuasa. Selain itu, supaya kita betul-betul meningkatkan kualitas amaliyah Ramadan kita, supaya menjadi mukmin, supaya maghfuri dan muttaqin, maka hindarkan 5 hal yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai yufatir nasoimah. Beliau pernah mengatakan khamsun yufatir nasoimah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam hal ini membatalkan adalah membatalkan ganjaran, membatalkan nilai, membatalkan pahala puasa. Kelima-limanya itu adalah 1, al-kadhibul bohong. Kalau puasa jangan bohong. Di luar Ramadan juga jangan, apalagi terlebih lagi di bulan Ramadan jangan sekali-kali berbohong. Yang kedua, supaya kita menjadi mukmin, supaya kita menjadi muttaqin, puasa kita berkualitas, juga hindari ghibah. Ghibah itu gosip. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menghibah satu dengan yang lain. Karena ghibah itu sama dengan memakan daging saudara kandung yang telah wafat. Apakah mungkin kita makan daging saudara kandung kita yang telah meninggal? Tentu itu sangat kita benci dan tidak mungkin kita lakukan. Kalau kita puasa ngomongin kejelekan orang, atau bukan kejelekan, yang penting kita omongin orang itu tidak berkenan, maka itu namanya ghibah. Tetapi kalau mengada-ada, ngarang, bahkan menuju pada sesuatu yang yang hoax sifatnya, maka itu namanya fitnah. Jadi ghibah dan fitnah itu kakak beradik. Oleh karenanya yang kedua ghibah kita hindari. Yang ketiga, untuk supaya kualitas puasa kita bagus, supaya kita menjadi mukmin betul, adalah wajib meninggalkan yang namanya namimah. Namimah itu provokatif, pelakunya disebut provokator. Bahasa Jawanya tumbak cucuan, suka mengadu domba kesana kemari, seperti yang disyaratkan dalam surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil, itu membawa kayu bakar, membawa kompor kesana kemari, tukang kompor, tukang nyundut, tukang adu domba, tumbak cucuan kesana kemari. Ini harus dihindari, jangan berperilaku seperti ini. Yang keempat, supaya kualitas puasa ini bagus, bahwa kita jangan sampai memberikan kesaksian yang tidak benar, jangan sampai kita bersaksi dengan saksi yang palsu. Ini mirip dengan al-kadhibu atau kebohongan. Dan yang terakhir, supaya kita berkualitas, menjadi mukmin sejati, puasa kita berguna, puasa kita bisa mencas iman kita harus hindari yang namanya an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Apakah melihat langsung atau melalui gadget kita, melalui layar kaca kita. Jadi kalau kita sedang tadarusan, kita sedang melihat-lihat hal-hal yang mulia di dalam HP kita, kok tiba-tiba maksliver, ada sesuatu yang iklan yang nyela, kelihatan menarik dan cenderung mengundang nafsu kita, maka segera di skip, segera dilewati, karena kalau kita lihat itu nanti kemudian berkurang pahala puasa kita. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.